Kristus memerintah dalam hatiku, ku tak berhenti berseru. Hey, peace! Hey, peace! Hey, peace yo! Hey, peace! Hey, peace! Hey, peace yo! Yesus yang telah mengasihiku, Yesus beri dirimu gantiku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus ku kan mengasihimu, segenap hidupku melayanimu, Yesus ku beritakan namamu sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Hey, peace. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, memuji. Halo Gin, Mbak apa dengan pagi-pagi begini? Manda, Oh iya Kang, ini hari Sabtu, Terumpi Kolong ada ibadah pondok gembira. Mari orang ibadah sama-sama. Manjo, panggil terambil teman-teman yang lain. Shalom teman-teman, Apa kabar hari ini? luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Sekarang terang akan memulaikan terang ibadah pondok gembira kolom 26. Tolong bangkit berdiri, tolong nyanyi bersama-sama lagu Pujilah Tuhan yang gembira. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, nyanyi gembira. Dia selamatkanku, Dia selamatkanmu. Glory haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau dan aku jadi pilihannya. Silakan duduk teman-teman. Sekarang tolong ibadah langsung mau buka dengan doa. Tolong memimpin doa yang akan dipimpin oleh teman kita Enji. Sebelum itu tolong menyanyi bersama-sama lagu Kehadiran Tuhan Ayo Datanglah. Kehadiran Tuhan ayo datanglah, Tuhan Dia ada di sini. Biar hati Tuhan menjadi hati kita, Tuhan mari berbicaralah. Kuduslah Tuhan Yesus, Dia Allah Maha benar. Dengar doa, jawab doa, Dialah Allah yang sejati. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuntunlah ibadah ini agar bisa terlaksana dengan baik.
Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, bukan berarti torang sekelar berdoa, torang nak memuji Tuhan. Tetap torang memuji Tuhan. Sambil berdiri, torang akan menyanyi lagu apa kata Egin? Dikepak-kepakan tangannya. Bikin dipegarakan ya dari rumah. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala agar hilang ngantuk dan lesu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Teman-teman, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan menyaksikan cerita Alkitab. Dan sebelum itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Egin. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan, kita anaknya harus jadi terang. Yesus berfirman, tetaplah terangmu bercahaya, jadilah terang menyinari setiap hati yang gelap. Jadilah terang menyinari, berikan selalu kehangatan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Teman-teman, tadi torang semua membaca Alkitab. Sekarang torang akan menyaksikan cerita Alkitab. Torang cerita Alkitab masih tentang persahabatan. Minggu lalu persahabatan Daniel dan 3 temannya. Sekarang torang akan melihat persahabatan Paulus dan Barnabas. Mari torang saksikan video berikut ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan kira-kira apa ya yang terjadi dengan orang ini, ya? Nah, apakah kalian tahu siapa nama orang ini? Dia sedang melihat cahaya, ya. Apa yang terjadi dengan dia? Dan siapa yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dia? Apakah Anda semua tahu? Adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tahu? Nama depannya S dan belakangnya adalah S. Siapa yang tahu? Dia pernah silau melihat cahaya sehingga dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Ada yang bisa menebak? Iya, betul. Nama depannya S, belakangnya S. Siapa namanya? Yaitu Saulus, ya. Nah, mungkin ada adik-adik teman-temannya yang baru, ya, seperti Ayu, temannya Jeva yang baru, mungkin belum tahu siapa itu Saulus, mengapa dia tidak bisa melihat, ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat, ya. Saulus ini pada waktu dia melihat cahaya, dia sangat silau melihat cahaya itu. Nah, pada waktu dia melihat cahaya itu, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Siapa engkau, Tuhan? Lalu
Lalu kata suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke kota, dan kamu di sana aku akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, teman-teman di dalam seperjalanan Saulus itu sangat bingung karena mereka tidak melihat sesuatu pun, tetapi mereka pun mendengar suara, ya. Lalu pada waktu Saulus bangun, kaget dia sebab dia tidak bisa melihat, ya. Teman-temannya itu lalu menuntun Saulus sampai ke Damaskus, ya. Di sana Saulus itu tidak dapat melihat. Selama 3 hari ia buta dan ia tidak makan dan tidak minum. Mungkin sedih ya karena dia buta, ya. Lalu di tempat lain Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus, ya. Ananias sebenarnya tidak mau. Tuhan, orang itu kan yang akan menangkap orang-orang pengikut jalan Tuhan. Masa aku harus ke sana? Kata Tuhan, jangan khawatir, pergilah. Aku akan memilih Saulus untuk memberitakan namaku, dan dia akan memberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi dan kepada raja-raja, dan juga dia akan mengetahui bagaimana dia akan menderita karena aku, ya. Lalu Ananias itu pergi mentaati perintah Tuhan, dan Ananias pergi menemui Saulus. Lalu Saulus di sana dia didoakan, ya, dijamah oleh Tuhan melalui Ananias, ya. Nah, itu Saulus akhirnya dapat melihat, ya. Nah, Saulus ketika dia sudah melihat, dia senang sekali. Lalu di Damaskus itu ia akhirnya tinggal beberapa hari di Damaskus, dan dia berkumpul dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus lainnya. Lalu tiba-tiba Saulus ketika di Damaskus, dia berani memberitakan firman Tuhan. Dia pergi ke rumah-rumah ibadah dan dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Nah, semua orang sangat heran. Loh, bukankah ini yang akan menangkap pengikut jalan Tuhan? Kenapa sekarang dia berani memberitakan nama Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Lalu orang-orang di sana itu orang-orang Yahudi yang di sana hendak menangkap Saulus karena Saulus begitu berani memberitakan nama Yesus. Tetapi Saulus tahu akan niat orang-orang Yahudi yang akan menangkap dia. Nah, Tuhan itu sangat baik. Walaupun orang-orang Yahudi itu akan menangkap dan membunuh Saulus, tetapi Tuhan mengirim orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kalian tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Saulus? Saulus itu diturunkan dari tembok, ya, melalui keranjang. Nah, ajaib sekali, ya, supaya Saulus dapat melarikan diri. Mengapa? Karena pintu gerbang semua pintu kota itu sudah dijaga supaya mereka bisa menangkap Saulus, ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan Saulus, ia diturunkan dari tembok melalui keranjang, ya. Lalu Saulus pergi ke Yerusalem, ya. Dia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Nah, tetapi sampai di Yerusalem tidak semudah itu dia diterima. Nah, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di sana takut sama Saulus karena mereka mendengar bahwa Saulus membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang di sana kan curiga kepada Saulus, ya. Lalu Saulus itu rasanya bagaimana begitu, ya, mau sudah percaya Tuhan Yesus tetapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang percaya pada Tuhan tidak bisa menerima dia, ya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan itu selalu baik kepada Saulus, ya. Di sana ada seorang yang sangat baik hati, ramah, percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dia bernama Barnabas. Nih, Barnabas yang pakai baju merah, ya. Nah, Barnabas ini memberitahu kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Dia berkata,
Saulus itu sekarang sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia kemarin di Damaskus sebelum sampai di Yerusalem, ia sudah berani memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Sehingga kita pun harus menerima Saulus sebagai orang-orang percaya supaya ia bisa berkumpul bersama-sama kita dan memberitakan nama Tuhan bersama-sama ya. Akhirnya orang-orang percaya di Yerusalem itu dapat menerima Saulus karena penjelasan yang diberikan oleh Barnabas ya. Teman-teman, dalam cerita tadi kita telah melihat Barnabas menerima Saulus sebagai temannya. Padahal Pak Saulus sebelum itu adalah seorang yang jahat. Belajar dari cerita tadi, mari orang menjadi teman yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan teman kita. Teman-teman, mari orang menyanyi sama-sama lagu Papa, Mama, terima kasih. Terima kasih. Segala syukur bagi suamimu. Firman Tuhan dan ayat Bapakmu selalu mengangkat hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku bertepuk tangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Teman-teman, jangan lupa kerjakan aktivitas yang akan dibagikan ke rumah kita masing-masing. Minggu lalu kita telah belajar lagu baru. Sekarang kita akan belajar membuat Salib adalah lambang pengikut Kristus, sama seperti Saulus yang menjadi Paulus karena mengikut Kristus. Sekarang kalian harus melihat dan mengikuti tahap demi tahap untuk membuat salib dalam video berikut ini.
Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama, mendoakan orang tua, keluarga, kolom, gereja, dan bangsa. Sebelum kita mempersiapkan diri, kita akan menyanyi "Mampirlah Dengar Doaku". Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena boleh beribadah lagi Pondok Gembira hari ini. Dan anak sekolah minggu Jemaat Kolom 26 Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang ibadah kami saat ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman dan menyaksikan cerita Alkitab, belajar tentang persahabatan yang saling menerima satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan untuk menjadi sahabat yang baik, menjadi teman yang baik, yang bisa menerima teman-teman kami apapun keberadaan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah saat ini. Kami mau berdoa biar kiranya Tuhan akan terus menjaga, memelihara, melindungi kami semua, orang tua, keluarga, saudara-saudara kami. Biarlah diberi senantiasa kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati gereja kami, berkati Jemaat Gemim Immanuel Bahu, memberkati juga Kolom 26, semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Sepanjang minggu yang akan kami lewati dan akan kami mulai minggu yang baru, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Teman-teman, sekarang kita akan menutup terompet ibadah ini dengan bangkit berdiri dan nyanyi "Yesus dalam rumahku, senang-senanglah". Amin. Torang juga akan menyanyi bersama-sama DP lagu yang bahasa Inggris, Jesus in my Family. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang bahasa Inggris. Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Demikian terompet ibadah Pondok Gembira di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Dadah.